Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melaporkan atau mempresentasikan mengenai laporan hasil dari kuliah kerja nyata di Desa Sukarame, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kami di sini berasal dari prodi atau jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang mana kami beranggotakan 2 orang, yaitu Alvinovita Dalimunte dan Delvia Permatazai. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kami mengambil program kerja, yaitu ada 2. Yang pertama itu ada bimbingan belajar dan juga mengajar di SD dengan berbantuan kartu huruf atau kartu baca. Karena di sini kami terfokus pada anak-anak yang kurang atau tidak terlalu lancar dalam membaca. Nah, yang melatar belakangnya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu kurangnya minat baca siswa, lalu kurangnya sumber daya bacaan yang menarik dan sesuai dengan usia mereka. 3. Metode pengajaran yang kurang variatif dari para guru. Lalu ada waktu yang tidak cukup untuk membiasakan mereka membaca di sekolah. Biasanya itu mereka membaca di sekolah itu mungkin hanya beberapa menit saja, dan itu tidak terlalu sering di sekolah dilakukan. Misalkan seperti dalam 1 minggu itu kadang cuma 1 hari atau 2 hari saja yang dilakukan. Lalu terbatasnya juga guru bimbingan belajar di desa. Nah, ini mempengaruhi faktor dari bimbingan belajar atau program bimbingan belajar. Nah, masuk ke dalam program kerja yang pertama, yaitu bimbingan belajar, di mana tujuan utama dari bimbingan belajar ini kami ingin membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar yang mereka hadapi, serta meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran, dan yang terutama membantu mereka dalam membaca. Di desa ini yang kami tahu hanya ada 1 atau 2 orang guru dari sekolah SD negeri yang mengajarkan mereka dalam bimbingan belajar, dan itu juga tidak terlalu sering. Target dalam program kerja ini kami ambil yaitu siswa sekolah dasar dan juga siswa menengah pertama atau SMP. Program kerja ini kami lakukan di setiap hari Rabu dan Jumat atau 2 kali dalam seminggu, yang mana itu pada pukul 4 atau pukul 5 sore. Anak-anak kadang banyak, tidak terlalu banyak juga yang datang. Di sini kami tuh mengajarkan tentang apa saja hal-hal umum, dan juga keseringan juga membantu mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Dan yang terutama itu kami juga itu tadi membantu mereka dalam membaca, karena sebelumnya ada siswa SMP atau menengah pertama yang mana tidak lancar dalam membaca. Kadang membaca pun dia masih mengeja, dan mengejanya itu pun juga masih kurang. Nah, kami di sini juga menggunakan kartu baca atau kartu huruf, yang mana kami gunakan juga di program kerja mengajar di SD. Hasil dari program kerja kami ini, dari program kerja bimbingan belajar ini, terbilang cukup efektif dikarenakan banyak anak-anak yang tadinya kurang dalam belajar, jadinya mereka termotivasi untuk belajar. Lalu yang tadinya membaca itu mulai sedikit-sedikit lancar dalam membacanya, walaupun masih ada kata yang dia eja. Misalkan contohnya itu mempertanggungjawabkannya. Nah, itu menurut dia itu adalah kata yang panjang. Ya, untuk kata-kata lainnya juga misalkan yang seperti itu dia harus mengejanya. Ya, jadinya untuk program kerja yang ini terbilang berhasil dan juga cukup efektif. Oke, program selanjutnya ialah mengajar di sekolah dasar, yang dimana sasaran utama mengajar di sekolah dasar ini ialah kelas rendah, itu kelas 1 dan kelas 2, dimana tujuan utamanya
dalam mengajar di sekolah dasar itu ialah untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran, terutama untuk siswa yang belum lancar membaca, dan dibuatlah media pembelajaran itu berbasis atau seperti kata huruf, yang dimana kata huruf itu dibuat untuk meningkatkan literasi siswa dalam pembelajaran tersebut, karena kebanyakan guru zaman sekarang itu atau kebanyakan guru di sekolah tersebut memakai media pembelajaran yang monoton seperti media buku, terus hanya media gambar ditempelkan di papan tulis. Nah, jadi mahasiswa KKN UNEMED Sukarame 2024 membuat perubahan atau membantu guru dalam membuat media pembelajaran dari alat sederhana. Nah, itulah yang kami buat adalah kata huruf yang terbuat dari kertas kartun dan kardus. Nah, sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik dan anak tersebut lebih senang, lebih cenderung ingin belajar tentang huruf. Karena setelah kami observasi, setelah kami ikut andil dalam proses belajar mengajar, masih banyak anak di kelas tersebut yang belum lancar membaca, dan ada juga yang sama sekali belum mengenal huruf. Nah, setelah kami buat kata huruf tersebut, di situ kami bisa mengenali huruf dari A sampai Z dengan kata huruf tadi. Nah, setelah itu kami memberikan pencerahan atau penjelasan kalau A digabungkan dengan Y digabungkan dengan A digabungkan dengan M itu menjadi ayam. Nah, seperti itu. Jadi mereka bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Jadi ketika kami membuat pertanyaan, tuliskan atau sebutkan hewan yang berkaki 4. Mereka sudah bisa menyusun kata dari media pembelajaran yang kami buat tadi. Nah, capaian yang sudah kami dapat, siswa di kelas tersebut sudah ada perubahan, walaupun tidak sepenuhnya langsung berubah, tetapi perubahannya itu mereka sudah mulai mengenal huruf, apa itu A, apa itu B, dan apa itu sampai dia itu huruf Z, yang dimana siswa yang tadi belum lancar membaca sudah berangsur-angsur bisa membaca dan mereka mau belajar. Karena apa? Karena tadi media pembelajaran yang kami buat itu mereka merasa menarik dan mereka merasa itu permainan yang menyenangkan. Padahal itu permainan menyenangkan yang kami buat itu adalah untuk media pembelajaran supaya mereka mau membaca dan bisa meningkatkan literasi yang mereka dapat tadi. Nah, itulah kami buat seperti permainan mengelompokkan huruf. Nah, mengelompokkan huruf yang tadi saya jelaskan itu bahwa A ditambah Y ditambah A ditambah M itu adalah, kalau digabung itu adalah ayam. Mereka sudah bisa menjelaskan huruf A itu yang bagaimana, huruf Y itu yang bagaimana, dan mereka juga bisa membedakan huruf B yang mana, huruf D yang mana. Karena sebelum kami melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran kata huruf tadi, masih banyak siswa yang belum bisa membedakan B dan D, dan masih banyak siswa yang membuat B itu menjadi D, membuat D itu menjadi B, karena mereka belum dikasih penjelasan yang lebih lanjut kayak mana B itu, kayak mana D itu. Sebenarnya sudah diajari mungkin sama gurunya, tetapi mereka
tidak ingat, dan mungkin gurunya juga tidak mengulang-ulangnya lagi, hanya menjelaskan di papan tulis, hanya menuliskan di papan tulis. Nah, si kata huruf yang kami buat ini mungkin cukup membantu mereka bisa menjelaskan A yang itu yang mana, D itu yang mana, dan B itu yang mana. Jadi mereka tidak lupa lagi yang B itu yang mana dan D itu yang bagaimana gitu. Nah, menyusun kata tadi juga sudah kami lakukan, yang dimana misalnya kami mau memberikan pertanyaan kepada mereka, terus mereka menyusun kata tadi. Misalnya, nama kamu siapa? Jadi mereka maju ke depan, mengambil kata huruf yang saya sediakan atau kami sediakan di meja kami, dan mereka mencari huruf yang sudah kami serahkan, yang bukan bukan kami urutkan lagi, tapi huruf itu sudah kami serahkan. Jadi mereka itu memilih apa yang mau mereka ambil dan siapa nama mereka. Jadi mereka memilih-milih di meja itu, terus membawanya ke meja mereka menyusunnya, dan kami datang ke meja mereka satu persatu untuk melihat apakah benar yang diambil mereka itu sesuai sama nama mereka gitu. Nah, setelah itu terus kita mengulang membaca. Nah, misalnya yang tadi itu kambing, berarti KAKMBING, kambing. Karena tidak semuanya mereka yang bisa membaca. Itu tadi saya bilang, ada yang belum lancar membaca, ada yang sama sekali belum mengenal huruf. Jadi kita perkenalkan dulu. Ada yang anak siswa yang tadi yang belum mengenal huruf, kita kasih hanya memperkenalkan A sampai Z. Jadi dia mengulang-ulangi A itu yang mana, B itu yang mana, C itu yang mana, sampai Z. Nah, untuk anak-anak yang belum lancar membaca tadi, itu kita ulangi seperti yang saya bilang tadi. Kambing itu kita ejakan sama mereka, terus kita mengulang-ulangi bacaannya sama mereka gitu. Jadi kita tetap mengawasi mereka dalam belajar itu. Jadi satu persatu kita mengawasi mereka, karena mereka merasa mereka itu juga butuh perhatian. Kalau kita hanya menonton sama satu orang, mereka beranggapan bahwa mereka itu tidak diperhatikan. Nah, itu tadi sebenarnya kesulitan yang itu tadi bahwasanya anak itu harus dikasih pengulangan kata, dikasih media pembelajaran yang menarik, terus kita perhatikan atau memperhatikan bagaimana anak tersebut bisa membaca yang kita berikan tadi gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri mengakhiri presentasi saya pada hari ini, saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya melalui program ini, siswa yang belum lancar membaca dan mengenal huruf tadi kita bantu dengan cara bertahap. Untuk mengenal huruf dulu, untuk membentuk kata dulu, untuk membaca kalimat sederhana, mengucapkan media kartu huruf yang kita berikan tadi, interaktif dan visual, sangat membantu meningkatkan minat dan kemampuan literasi siswa. Sehingga saat kita belajar literasi atau mengembangkan literasi di kelas mereka, tidak lagi kesulitan dalam membaca ataupun dalam mengenal huruf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.